Pertama, menuntut agar nama-nama pelaku pembunuhan 6 anggota Laskar FPI yang dilaporkan oleh Komnas HAM kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera diumumkan. Ini bukan main-main bagi kami ya, kecuali kalau Presiden menganggap ini tidak penting. Tapi kami ingatkan bahwa nanti ini rakyat akan terus bersuara supaya Presiden mulai sekarang itu mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, petisi rakyat untuk penuntasan peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI oleh aparat negara. Proses penyelidikan peristiwa pembunuhan atas 6 warga sipil Laskar FPI yang terjadi pada 6 dan 7 Desember 2020 masih jauh dari harapan dan justru cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan. Baik Polri maupun Komnas HAM telah memberikan laporan penyelidikan yang dapat dianggap menggiring opini menyesatkan dan menutupi kejadian yang sebenarnya. Mencermati sikap pemerintah dan sikap Komnas HAM Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa pembunuhan terhadap 6 Laskar FPI merupakan pembunuhan secara langsung terhadap penduduk sipil oleh aparat negara yang didahului dengan penyiksaan dan dilakukan secara sistematik. Oleh karena itu, kejahatan ini memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity, sehingga merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud oleh pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kejahatan sistematik ini didasarkan pada prakondisi operasi kontra propaganda oleh pemerintah melalui penggalangan opini, politik adu domba dan belah bambu di antara umat Islam dan rakyat Indonesia yang direpresentasikan oleh aparat hukum dan keamanan. Aparat negara diduga telah melakukan pelanggaran HAM berat melalui kebijakan yang keji, bengis, dan di luar batas kemanusiaan yang berujung pada hilangnya nyawa 6 Laskar FPI pada 7 Desember 2020. Berdasarkan kesaksian dari pengurus FPI, Laskar FPI tidak memiliki senjata, tidak pernah melakukan penyerangan, dan dengan demikian tidak mungkin terjadi baku tembak. Karena itu, banyak pihak termasuk tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 6 Laskar FPI meyakini yang terjadi adalah pembunuhan dan pembantaian yang direncanakan sebelumnya. TP3 menilai apapun alasannya, tindakan aparat negara sudah melampaui batas dan di luar kewenangan, yakni menggunakan cara-cara kekerasan di luar prosedur hukum dan keadilan sehingga wajar disebut sebagai extrajudicial killing. Tindakan brutal aparat pemerintah ini merupakan bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran atas azas praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum dan keadilan, sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan yang berlaku. Karena itu, TP3 mengutuk dan mengecam keras para pelaku pembunuhan 6 Laskar FPI tersebut, termasuk atasan dan pihak-pihak terkait. Dengan status sebagai pelanggaran HAM berat, maka pembunuhan 6 Laskar FPI merupakan pelanggaran terhadap Statuta Roma tahun 1998 dan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Karena itu, proses hukumnya harus dilakukan melalui pengadilan HAM
sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sampai saat ini, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia belum memberikan pertanggungjawaban publik atas peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI. Bahkan, pemerintah tidak merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf atau belasungkawa kepada keluarga korban. Hal ini merupakan pengingkaran terhadap hak-hak korban dan keluarganya yang semestinya dijamin oleh negara seperti terkandung dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Tuntutan: sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM berat oleh aparat negara, maka TP3 bersama segenap komponen bangsa di seluruh Indonesia yang peduli terhadap penegakan hukum dan keadilan serta pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ini mengajukan tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut agar nama-nama pelaku pembunuhan 6 anggota Laskar FPI yang dilaporkan oleh Komnas HAM kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera diumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo segera miliki celengan Ka'bah dengan bahan berkualitas premium dari kain beludru yang mirip tampilannya seperti Ka'bah betulan ini dengan harga Rp250.000 saja. Adapun keutamaan sahabat surga membeli celengan Ka'bah ini, yang pertama, sahabat surga sudah beramal jariah untuk pembangunan pesantren modern Cahaya Hati. Yang kedua, sahabat surga sudah menyantuni lebih kurang 1.500 anak yatim yang dibina oleh sang pembuat celengan Ka'bah ini. Yang ketiga, sahabat surga bisa menggunakan celengan ini untuk menabung persiapan ibadah ke Baitullah dan persiapan dana pendidikan anak-anak untuk mondok di pesantren modern Cahaya Hati. Tunggu apa lagi? Ayo kita miliki celengan Ka'bah ini dengan harga Rp250.000. Di sana sahabat surga sudah beramal jariah dan juga sudah menabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, menuntut Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan untuk ikut bertanggung jawab atas tindakan sewenang-wenang aparat negara dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Kedua, menuntut Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan untuk ikut bertanggung jawab atas tindakan sewenang-wenang aparat negara dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Ketiga, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan Kapolri memberhentikan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran sebagai anggota Polri sehingga proses hukum kasus pembunuhan 6 Laskar FPI dapat dilakukan secara objektif, terbuka, dan berkeadilan. Ketiga, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan Kapolri memberhentikan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran sebagai anggota Polri sehingga proses hukum kasus pembunuhan 6 Laskar FPI dapat dilakukan secara objektif, terbuka, dan berkeadilan. 4. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk membentuk panitia khusus atau pansus guna menyelidiki kasus pembunuhan dan pembantaian 6 Laskar FPI yang diduga kuat bukan sekadar pembunuhan biasa tetapi terkait dengan persoalan politik kekuasaan. 5. Mendukung tim advokasi yang telah melakukan pelaporan kepada International Criminal Court di Den Haag dan Committee Against Torture di Geneva, serta mendesak kedua lembaga internasional tersebut untuk segera melakukan langkah penyelidikan termasuk pemanggilan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian 6 Laskar FPI sebagai tindak lanjut dari pelaporan tim advokasi tersebut. Menuntut negara bertanggung jawab kepada para korban dan keluarganya sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam bentuk memberikan keadilan kepada para korban dengan menghukum para pelaku pelanggaran. B. Meminta maaf kepada para korban dan keluarganya dengan mengakui adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 7 Desember 2020 yang menewaskan 6 korban. C. Memberikan layanan medis dan psikososial dengan cuma-cuma dan serta-merta untuk korban lain peristiwa 7 Desember 2020 yang masih hidup.
D. Memberikan kompensasi kepada para korban dan keluarganya melalui fasilitas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. E. Merehabilitasi nama baik para korban yang sudah tewas dari labeling dan stigma yang dituduhkan kepada mereka secara sewenang-wenang. 7. Menuntut para pelaku pembunuhan 7 Desember 2020 untuk memberikan restitusi atau ganti rugi oleh pelaku kepada para korban dan keluarganya sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Kami mengajak berbagai lapisan masyarakat, segenap anak bangsa di seluruh tanah air untuk mendukung dan bergabung dalam gerakan petisi rakyat ini demi tegaknya hukum dan keadilan di bumi NKRI. Jakarta, 1 Februari 2021. Kami yang menandatangani petisi rakyat yang terdiri dari inisiator tergabung dalam TP3 dan sudah ada ratusan tokoh-tokoh di seluruh Indonesia yang menyatakan mendukung petisi ini yang nanti akan kami sebar melalui internet. Sampai saat ini sudah ada sekitar 131 pendukung dan inisiatornya adalah 23 orang sebagaimana yang sudah kami sampaikan hari Senin yang lalu dalam pernyataan sikap. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.